Lakuin semua tapi tetap aja suami diambil pelakor. Ini reply dari postingan Mimi kemarin tentang tips menghadapi pelakor. Jadi yang udah bilang berhasil tuh banyak, tapi yang gagal juga nggak sedikit. Salah satunya mungkin Bunda Ria aja ini ya. Pokoknya bareng-bareng kita doain semoga Bunda Ria aja saat ini hidupnya bisa terus berjalan dengan baik dan pelan-pelan akan menemukan kebahagiaan, amin. Oke, untuk menjawab reply yang ini, mungkin di episode kali ini Mimi perlu banget bahas tentang tipe-tipe pelakor. Karena ada pepatah, tidak kenal maka tidak tahu juga bagaimana cara menghadapinya. Jadi mari kita kupas tuntas tipe-tipe pelakor di episode kali ini. Karena ternyata ada banyak, Bun. Nah, kenapa kita nggak berhasil? Mungkin kita menghadapi tipe pelakor yang itu, bukan tipe pelakor yang ini. Nah, mungkin tipe pelakor yang itu butuh cara lain untuk menghadapinya supaya menang. Yuk, cus kita bahas sekarang. Tapi menjawab pertanyaan seputar soft lens Mimi, asik, gue udah mulai menjadi TikTok afiliator kan. Tapi seriusan loh Bun, makasih ya udah dukung Mimi. Padahal Mimi baru TikTokan sebulanan ini yang bener-bener aktif gitu ya. Terus seneng banget, udah banyak yang nanya ini itu ke Mimi. Salah satunya seputar si soft lens Mimi, jadi langsung masukin aja. Soft lens warnanya ini madu kalau kata Mimi, it's like brown honey ya. Tapi nggak tahu di dia warnanya apa, pokoknya Mimi masukin linknya di sini biar teman-teman juga bisa ikutan check out. Tuh dia ada minus sampai minus 6, Mimi pakai minus 2 ini. Oke, lanjut, kita akan langsung bahas mengenai tipe-tipe pelakor di episode kali ini. Bun, yang pertama, pelakor bucin. Bun, biasanya tipe yang ini tuh cinta banget sama laki orang itu. Rela diapain aja. Nggak terlalu mikirin duit, Bun. Yang dia butuhin adalah kebersamaan. Jadi dikit-dikit inginnya bersama. Dikit-dikit nelpon, Bun. Dikit-dikit nyariin. Intinya nih perempuan ya, bucin banget sama suami orang itu. Yang kedua, pelakor polos. Pelakor polos ini pelakor nggak tahu apa-apa, Bu. Jadi dia ini biasanya cewek-cewek yang ditipu sama laki orang. Tuh laki orang bilangnya masih bujangan, kagak punya istri, kagak punya anak. Padahal mungkin kawinnya udah 5 kali, anaknya udah selusin. Biasanya tipe pelakor yang ini agak lama banget tuh ya taunya. Atau mungkin sampai selama-lamanya juga nggak tahu kalau ternyata tuh laki udah punya istri, udah punya anak, Bun. Sebenarnya ada kasihan ya, Bun, tipe yang ini. Tapi ini ada banget. Lanjut, Bun, yang ketiga, pelakor dakjal. Bun, pelakor yang ini mah paling parah, Bun. Udah mah dia selingkuhan laki orang. Udah mah dia maunya memiliki itu laki orang. Udah mah bawaannya pengen banget ngasih tahu istri sah alias melabrak istri sah tentang perbuatan perzinahan dan perselingkuhan dia sama laki orang itu. Terus kayaknya belum puas gitu kalau tuh laki orang belum nyerain bininya. Belum lagi dia merasa paling bener, merasa dirinya tuh paling layak untuk memiliki nih suami orang. Karena percaya banget tuh kalau mereka berdua adalah cinta sejati. Nggak jarang tipe yang begini saking dakjalnya nih, sengaja bunting, sengaja hamil biar tuh laki orang kagak kemana-mana. Yang kayak begini-begini biasanya tuh bakalan follow akun-akun medsos bini sah sama anak-anaknya. Kurang dakjal apalagi. Kalian kalau kebetulan jadi pelakor jangan masuk ke tipe yang ini. Ya Tuhanku, baru bahas 3 rasanya kayak udah pengen pecah pala gue ya. Tapi waktunya kurang, jadi kita bikin 2 episode, nggak apa-apa, Bun. Kita lanjut di tipe-tipe pelakor pada konten Mimi selanjutnya. Ada 12 tipe soalnya, jadi nonton konten selanjutnya. Oke, Bun, lanjut, kita masih bahas tipe-tipe pelakor. Di episode sebelumnya udah bahas 3 tipe. Udah ada tipe bucin, tipe polos, dan tipe dakjal. 3. Masuk langsung yang keempat. Tapi sebelumnya jangan lupa, Mimi sekali lagi mau masukin ke keranjang kuning soft lens Teresa Brown yang selalu Mimi pakai, dan ini kecintaan Mimi karena ini bikin muka Mimi tuh kayaknya nggak tahu gitu, seru aja gitu kelihatannya ya. Untuk yang mau Mimi langsung masukin keranjang kuning, silahkan dicek out. Oke, yang keempat nih ada pelakor profesional. Kita sebenarnya kemarin udah rada bahas dikit, tapi di sini kita detailkan. Nah, pelakor profesional ini melakor literally cuman buat cari duit doang dan buat dia seneng-seneng, happy-happy. Biasanya tipe yang kayak gini tuh nggak terlalu ribet sama laki orang, bahkan menyenangkan banget. Dan gak ada niat apa-apa, terutama ke keluarga si laki orang itu, selain supaya dapat duit dan bisa senang-senang aja, Bun. Tipe yang tidak rese, tipe yang tidak selalu nyariin, bahkan mungkin gak akan nyariin kalau gak dicariin di luar sama tuh lakor. Dan biasanya orang-orang kayak begini juga rada diskret gitu ya, alias gak terlalu keluar-keluar tuh tentang perselingkuhannya dengan laki orang ini. Jadi kayaknya hidupnya berjalan normal aja gitu, padahal dia sebenarnya tetap lakor. Paham gak sih maksud Mimi? Ada yang kayak gini. Oke, lanjut ya, kelima, pelakor religius. Nah, yang modelan begini tuh biasanya dari awal, Bun, langsung minta nikah sirih, Bun, untuk menghindari dosa dan perjinahan. Maksud Anda? Padahal kagak gitu. Tujuannya minta dinikahin sirih sebenarnya supaya duit bulanan lancar, Bun. Biar tuh lakor komit sama tanggung jawab bulanan, menafkahi cenah. Karena kan dalam agama yang namanya istri berhak minta dinafkahi lahir batin. Tuh ada tuh tipe yang kayak begini tuh. Mesti hati-hati nih, Bun. Kesel ya. Religius. Lanjut, Bun, yang ini rada serem, Bun. 6, Bun, pelakor Medusa. Ini rada serem nih. Dia biasanya, Bun, pakai mantra-mantra alias pakai ilmu perdukunan, Bun. Laki kita bisa didukunin tuh, Bun, sama dia. Ada, Bun, yang kayak gini. Biasanya penyebabnya 2 hal. Antara laki itu kaya banget atau dia kecintaan banget sama tuh laki. Cuman 2 itu aja.
Tapi tetap serem ya yang ini. Mudah-mudahan gak pada ketemu ya main kayak begini. Ada lagi nih bun yang ketujuh, pelakor mulia. Nah pelakor yang kayak begini nih rada sulit bun ditinggalin sama suami kita. Karena kenapa? Karena tipe yang kayak begini biasanya justru dia yang ngasih duit bun. Bahkan bun ini pelakor bisa berhubungan baik juga tuh sama istri dan anak-anaknya suami orang itu. Suka ngasih hadiah, uang jajan bun. Pokoknya perbuatannya mulia deh bun. Padahal dia lagi ngerebut laki kita. Nah biasanya yang modelan begini bun, itu antara tante-tante girang yang pasti dia pasti kaya raya atau masih punya suami bun. 8 bun, pelakor bingung. Bun, pelakor yang satu ini masih punya hati. Jadi dia cinta bun sama laki kita. Tapi dia tahu itu dosa. Dia pengen banget ninggalin bun, tapi nggak pernah bisa bun. Terlanjur cinta bun. Jadi hidupnya kebingungan gitu bun. Pengen banget ninggalin tapi nggak sanggup. Kesian ya bun. Oh Tuhan. Durasi udah mau habis durasi. Udah mau ngomong 3 menit masih belum juga semua tipe diungkapkan secara tuntas dan jelas di sini bun. Oke bun, kita jadiin 3 episode bun. Ribet amat bahasin pelakor doang. Bikin buku kali gue sekalian. Elah udah pokoknya kita bahas di episode selanjutnya ya. Tipe-tipe pelakor sisanya nih masih ada soalnya. Oh tapi jangan lupa saya di check out saya nih ya. Softland Mimi saya Teresa Brown. Biar kita cantik anti pelakor saya, oke? Nih di sini ya kan, saya. Oke ya bun, kita langsung lanjut aja bun. Tipe-tipe pelakor part 3. Terakhir itu udah sampai di nomor 8. Jadi hari ini kita lanjut di nomor 9. Bun, pelakor perbuntingan bun. Nah jadi biasanya pelakor yang kayak begini tuh sengaja diadain buat dibuntingin bun. Karena biasanya udah pasti problemnya adalah sepasang suami istri yang udah bertahun-tahun menikah tapi belum juga dikasih keturunan bun. Nah biasanya tipe pelakor yang kayak begini tuh kadang gak terlalu ditutupin sama tuh suami. Jadi tipe pelakor perbuntingan ini bisa jadi udah ada izin dari istri atau ya tetap belum ada sih. Sedih ya bun, sedih. Enggak pengen masukin obat kuat atau obat biar gampang hamil bun, enggak. Bismillah bun, ikhtiar terus. 10 bun, lanjut pelakor kontrak. Ya bun, untuk pelakor yang satu ini dari awal melakukan hubungan berselingkuh dengan suami orang tuh biasanya sudah dibubuhi oleh kontrak yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Nah biasanya ada begini, supaya gampang bun di kemudian hari kesepakatannya yang boleh dilakukan, yang tidak boleh dilakukan itu apa. Dalam kontrak isinya biasanya itu akan ada tuh berapa lama mereka pacaran, sebulan harus dikasih apa, dalam waktu mereka berpacaran itu si pacar ini bakalan dikasih apa aja, apakah rumah, mobil, tanah, berapa banyak, ruko, kayak gitu. Intinya menurut gue ini perselingkuhan yang teratur dan terarah. Jadi durasi lamanya jelas, mau berapa lama. Tujuan dan goalnya juga jelas. Nah biasanya yang kayak begini kagak pada ribet tuh. Pokoknya berjalan lancar. 11 bun, pelakor iblis. Bun, amit-amit jebang bayi yang kayak begini jangan sampai bun ketemu. Udah gak bisa dikategorikan manusia bun pelakornya. Karena biasanya dilakukan oleh saudara sendiri, teman-teman dekat, sahabat dekat, atau yang baru terjadi bun, emak sendiri bun. Itu tempatnya udah di kerak neraka ya bun. Kok ada orang kayak begini bun? Makanya gue sebutnya tipe pelakor iblis bun. Udah paling pas. Bun gak perlu Mimi jabarin ya. Pokoknya yang ini mah amit-amit bun. Jabang bayi jauh-jauh jangan sampai ada di sekitar kita bun. Duh gue takut tensi naik deh nih bahas begini-beginian sebenarnya. Lanjut ya bun. Nomor berapa nih? 12 ya bun. Oke 12 pelakor jet set. Bun biasanya pelakor yang ini cuma mau jadi simpenan orang-orang kaya. OKL yang duitnya 7 turunan kagak habis-habis. Nah tipe yang ini biasanya melakor tuh bun karena suka banget sama kemewahan, suka banget jalan-jalan bun, dan suka ngoleksi barang-barang mewah seperti tas Hermes dan lain-lain bun. Tipe yang begini intinya sih karena dia males aja gitu, susah-susah cari duit gitu ya, dia males, pengen yang gampang bun. Karena emang yang kayak begini tuh biasanya cuantik banget bun. Nah tapi yang kayak begini biasanya lebih gampang diatur ya bun. Dia nggak pada aneh-aneh, nggak pada rusuh, nggak pada ngeribetin itu laki orang. Karena emang hidupnya udah dikasih enak bun, jadi dia nggak mau pusing lagi. Dan biasanya dia melakor sama laki-laki yang bukan orang-orang sembarangan gitu bun. Tapi biasanya keciri bun. Di IG-nya kemana-mana naik private jet. Hermes-nya banyak. Padahal belum jelas bun kerjaannya apa. Peace bun, jangan marah. Terakhir bun, ini pelakor bawang putih ya bun. Jadi pelakor yang ini hidupnya penuh derita bun. Nangis mulu karena sedih meratapi nasibnya sebagai pelakor. Mencintai namun tidak dapat memiliki. Biasanya nggak mau jahatin istri sah. Dan tipe yang banyak ngalah. Dibohongin mulu pula bun. Percaya lagi. Pokoknya menyedihkan deh bun hidupnya. Bahkan tetap cari duit sendiri bun. Karena sama pelakor nggak terlalu dikasih banyak. Bahkan suka nggak dikasih. Bun kesian ya. Banyak tapi yang kayak begini juga bun. Oke bun, akhirnya selesai juga tipe-tipe pelakor. 3 episode sekaligus. Jangan lupa